masih bingung, Pak. Boleh pakai yang covariance atau bebas atau gimana, Pak? Oke, sebetulnya ini sama seperti waktu komponen utama kemarin ya, bahwa kita kalau pakai matriks covariance berarti datanya adalah harus di standardized. Ya. Kalau data kita adalah data kita berbeda satuan, berbeda magnitud, maka itu harus standardized, maka kemudian kita gunakan matriks covariance. Ya. Karena kalau tidak di standardized, maka tentu varians yang paling besar nanti adalah varians dari magnitud yang besar. Magnitud paling besar adalah data yang ribuan, gitu kan? Gitu. Sedangkan saya beri contoh seperti ini, ya. Variabel 1, rank datanya itu adalah antara 900 sampai 1100, rata-rata 1000. Berarti kan selisihnya kira-kira ya 100 ya, plus minus 100 ya dari rata-rata. Ya. Kemudian kalau data yang magnitudnya lebih kecil, range-nya adalah antara 0,8 sampai 1,2. Berarti kan 0,2 dari rata-rata kan, ya, range datanya plus minus 0,2. Nah, tapi karena kita tidak standardized, akhirnya yang dianggap oleh dalam model dianggap paling besar variansnya adalah ya si yang magnitude 1000 tadi, yang antara 900 sampai 1100 gitu kan, karena dibilang range-nya itu adalah plus minus 100 gitu kan, dibanding dengan plus minus 0,2 ya jelas lebih besar plus minus 100 gitu kan, sehingga nanti jelas akan didominasi oleh variabel yang memiliki variasi besar tersebut ya. Padahal variasi besar tersebut karena magnitudenya besar. Sehingga di sini perlu kita standardize, sehingga kalau kita standardize ya, maka yang antara 900 sampai 100 tersebut mungkin jadi dia plus minusnya adalah antara 0,1 sampai 0, plus minus 0,1 ya. Dan yang tadi antara 0,8 sampai 1,2 kan range-nya berarti plus minus 0,2. Maka kalau kita standardize, maka si variabel kedua lah yang memiliki variasi paling besar. Ya. Seperti itu. Jadi, kalau kalian input datanya menggunakan data asli, data yang tidak di-standardize, maka di dalam formulanya kalian gunakan matriks korelasi. Ya, seperti itu. Hanya itu saja, ya, perbedaannya. Oke, ada lagi? Silakan. Ya, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi waktu ilustrasi rotasi faktor itu kan untuk pilih X1 lebih dekat ke faktor 1 atau faktor 2 itu apakah selalu diputar ke searah jarum jam, Pak? Soalnya kalau beda kayaknya beda. X1-nya bakal masuk ke faktor 2. Nah, terus satu lagi. Iya. Terus bagaimana? Satu lagi tuh mengenai kapan pakai rotasi yang ortogonal atau yang miring. Apakah ada kayak pertimbangan khusus gitu untuk data yang pakai rotasi ortogonal atau yang oblik? Oke, yang pertama adalah yang tadi gambar yang ada di slide saya jelaskan itu hanyalah ilustrasi ya. Pada realnya kita merotasi itu dengan mengalihkan hasil dari sebelum dirotasi kita kalikan dengan suatu matriks rotasi ya, merotasinya ya. Jadi dari loading faktor hasil sebelum rotasi akan ditransformasi atau dengan kata lain dikalikan dengan suatu matriks rotasi. Dan begitu kita kalikan dengan matriks rotasi, maka kita akan dapat loading faktor yang baru, gitu kan. Nah, di sini tentu rotasi tersebut tidak seperti yang digambarkan, kita putar dikit, putar kanan, karena untuk mencapai tujuan agar dia tetap
ortogonal, kemudian hanya dekat ke salah satu variabel asli, gitu kan, si faktor yang terbentuk tersebut, itu sebetulnya pada kenyataannya sangat susah. Kadang setelah kita rotasi, ternyata masih terdapat bipolar, ya. Dalam arti satu faktor atau satu variabel itu dekat ke dua faktor, gitu kan. Sehingga pada kenyataannya memang susah. Jadi gambar itu hanya ilustrasi, jadi tidak ada putar ke kanan atau putar ke kiri, tapi sebenarnya kita kalikan dengan suatu matriks rotasi. Tapi di mana kalau kita pakai software R gitu kan, itu udah otomatis dia akan dicarikan ya matriks rotasi yang terbaik gitu kan, matriks rotasi. Ya kita tidak perlu manual ya, karena itu agak rumit ya prosesnya ya. Itu di aljabar linear ya untuk merotasi tersebut. Nah, sehingga rotasinya tersebut intinya ya kalau matriks rotasinya ada yang bernilai positif ya berarti putar ke kanan. Kalau matriks rotasinya negatif berarti putar ke kiri, itu saja ya. Jadi dia kan rotasinya juga semakin banyak sumbunya, rotasinya makin semakin rumit kan. Kalau hanya 2 dimensi kan putarnya cuma kiri kanan. Tapi kalau 3 dimensi putarnya kiri kanan depan belakang. 4 dimensi lebih rumit lagi rotasinya ya. Gitu. Jadi di sini kita merotasi hanya untuk mencapai tujuan agar satu variabel dekat dengan salah satu faktor ya. Kemudian ada dua tipe kan rotasi, ada oblik dan ada ortogonal. Ortogonal artinya si faktor hasil rotasi tetap dijaga ortogonalitasnya ya. Jadi dia tetap tegak lurus. Sedangkan kalau oblik maka faktor yang terbentuk hasil rotasi dibolehkan untuk menjadi tidak ortogonal. Dalam arti dia menjadi ada korelasinya. Ya, kalau yang ortogonal kan tidak ada korelasi antar faktornya jadinya. Nah, bedanya apa? Jadi kalau ortogonal, dia mempertahankan ortogonal, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah agar hasil faktor yang terbentuk dalam analisis itu bersifat general, sehingga bisa diterapkan pada data lain. Ya. Jadi kesimpulannya umum. Sedangkan kalau kita menggunakan rotasi oblik, tujuannya hanya satu, yaitu mencapai best fit, ya, agar mendapatkan model faktor yang terbaik. Tapi kalau kita pakai oblik, artinya berarti apa? Artinya dia hanya fit pada data tersebut saja, tidak bisa diambil kesimpulan secara umum, ya. Nah, jadi tergantung dari tujuan penelitian kalian. Kalau kalian hanya ingin melihat best fit untuk data kalian saja, maka gunakan oblik, nggak apa-apa. Tapi kalau kalian ingin menjaga generalisasinya dari kesimpulannya, ya kalian harus tetap gunakan ortogonal, ya seperti itu. Oke, gimana? Baik, Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, saya mau menjelaskan ya, karena biasanya banyak yang keliru yang antara analisis faktor dengan analisis PCA. Ya, serupa tapi tak sama. Ya, PCA dengan analisis faktor. Tidak ada. Kalau itu saya jelaskan dulu ya. Analisis faktor. Nah, analisis faktor sebetulnya tidak jauh-jauh dengan definisi dari variabel laten dan variabel manifest seperti yang di video sudah saya jelaskan kan bedanya ya. Laten itu adalah variabel yang tidak dapat dihitung secara langsung. Manifest itu adalah variabel yang memanifestasikan variabel laten ya. Mana variabel manifest ini bisa dihitung secara langsung. Ya, seperti itu. Contohnya apa? Contohnya mungkin kalau secara real seperti ini, laten itu tersembunyi. Kalau kita bicara gen, gitu kan, gen itu kan kita nggak bisa lihat gen, kan ya, dari luar nggak bisa lihat, kecuali pakai tes genetik ya. Nah, tapi gen tidak bisa kita lihat. Tapi gen tersebut bisa kita lihat dari gejalanya di luar tubuh, gitu kan. Gen itu dilihat apa? Contoh, rambutnya hitam, kulitnya coklat, matanya sipit, itu adalah manifestasi dari gen yang ada di dalam tubuhnya, ya. Contohnya seperti itu.
Maka di dalam konsep variabel laten juga sama. Variabel laten tidak bisa diukur secara langsung, tidak terlihat. Sedangkan variabel manifest itu adalah sesuatu yang menjadi gejala yang disebabkan oleh variabel laten, gitu kan? Contohnya apa? Eh, Kebahagiaan, gitu kan? Kebahagiaan itu adalah laten, gitu kan? Manifestasinya apa? Sesuatu yang bisa kita lihat bahwa dia bahagia itu apa, gitu kan? Ya, contohnya apa? Eh, Ya, kita bisa pakai beberapa pertanyaan ya. Pertanyaannya tentu harus sesuatu yang terukur ya, bukan berupa opini ya. Seperti menggunakan indikator stres misalnya, seperti itu ya. Atau yang lebih gampang lah, ke kepintaran gitu kan. Kepintaran itu laten gitu. Loh Pak, kepintaran bisa dilihat dari IQ. Salah, IQ itu tetap adalah salah satu indikator dari kepintaran ya. Nah, kepintaran itu sendiri bisa kita lihat dari apa, gitu kan? Manifestnya, gitu kan? Manifestasi dari seseorang adalah pintar itu apa? Yang pertama, oke, IQ-nya tinggi. Yang kedua, kalau dia kuliah, IP-nya juga tinggi, ya, dan semacam dan lain-lain, ya, indikatornya, ya, seperti itu. Ya. Nah, itu adalah kepintaran, ya. Jadi ada laten dan ada manifest. Nah, analisis faktor itu adalah bertujuan untuk mendeskripsikan kovariasi di antara faktor, di mana faktor adalah variabel laten, gitu kan? Ya. Jadi mendeskripsikan kovariasi atau keragaman ya di dalam faktor, di mana faktor tersebut adalah variabel laten, sehingga faktor tersebut akan memiliki variabel manifest. Ya. Nah, sekarang di sini seperti ini gambarannya. Kita punya variabel manifest sebagai berikut. Ya. Ini X1. Untuk sederhana, saya gunakan 3 variabel manifest saja. Ya. Ini X3 atau 4 lah. Ya, biar jelas. X4. Saya lupa, sebelumnya saya jelaskan dulu. Ada 2 jenis analisis faktor. Ya. Yaitu ada confirmatory faktor analisis dan ada exploratory faktor analisis faktor ya, atau faktor analisis ya. Nah, yang akan kita bahas adalah exploratory ya, exploratory faktor analisis. Exploratory faktor analisis artinya kita belum tahu faktornya ya. Justru di sini kita baru akan mencari faktornya. Katakanlah kita ada memiliki 4 variabel. 4 variabel ini mempengaruhi, kita anggap dia mempengaruhi katakanlah sesuatu ya, mempengaruhi ada suatu teori, katakanlah apa ya, mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kabupaten kota, misal, ya. Kita punya 4 variabel yang secara teori mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu kabupaten kota, ya. Nah, sekarang kita lihat dari keempat variabel ini, apakah ada faktor di baliknya, gitu kan, yang menyebabkan yang berhubungan dengan X1, X2, X3, X4 ini. Kira-kira faktor apa saja sih, ya? Nah, kita belum tahu faktornya, karena itu kita akan cari, ya, kita gunakan exploratory faktor analisis. Tapi kalau konfirmatory, berarti si faktornya udah tahu, ya. Oh, secara teori yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kabupaten kota adalah 1 faktor ekonomi, 2 faktor demografi, ya, 3 faktor apalah yang lain, ya, seperti itu. Itu sudah diketahui, ya. Kemudian faktor ekonomi indikatornya apa saja, itu juga sudah ada teorinya, ya. Nah, yang kalian lakukan hanyalah mengkonfirmasi apa benar indikator ini adalah manifestasi dari faktor ekonomi tersebut, ya. Jadi setiap faktor kita konfirmasi, itu adalah konfirmatori. Sedangkan kalau di eksploratory, kita belum tahu, kita hanya punya nih secara menurut teori ada 4 variabel indikator yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kabupaten kota, ya. Di balik variabel manifest ini ada faktor apa yang terkait? Nah, kita belum tahu. Nah, di sini kita akan cari, ya. Nah, di sini X1, ya, X2, X3, X4. Sehingga
faktor yang mungkin terbentuk sebetulnya dari 4 variabel tentu adalah ada 4 faktor, ya. Nah, seperti ini, ya. Ini sebetulnya terbalik. Ini harusnya simbol variabel indikator adalah segi 4. Dan simbol faktor adalah X. Nah, seperti ini. Nah, faktor ini ada 4, ya. Kemudian bagaimana? Ya, si X1 ini dia memanifestasikan faktor apa? Maka di sini kita harus lihat, ya, bagaimana lihatnya. Nah, di sini nanti berarti X1 ini kita lihat mempengaruhi X1. Pada awalnya kita akan melihat bahwa setiap variabel manifest dipengaruhi oleh semua faktor, ya. Seperti ini. Demikian juga untuk X2. Dan untuk X3 dan X4 sama lah, ya. Jadi ini sebetulnya terhubung ke semua faktor. Dengan kata lain, keragaman X1 tersebut, ya, itu adalah berasal dari keragaman dari faktor, ya. Tapi tentu tidak semua berasal dari faktor. Ada juga keragaman yang tidak dapat dijelaskan oleh faktor. Sehingga model analisis faktor kita adalah X1, ya. Untuk X1 ya, X1 adalah sama dengan, ya, ekspektasinya, ekspek dari X1. Kalau seandainya tidak ada keragaman dari faktor dan tidak ada keragaman dari sumber lainnya, maka ekspektasi dia adalah mu, kan? Ya. Tapi dia ada keragaman yang berasal dari faktor, ya. Yang pertama adalah keragaman dari faktor 1, ya. Dari faktor 1, ya, dengan koefisien kita sebut sebagai lambda 1, ya. Ditambah faktor 1 lambda 1, ya. Lambda 1 lah, ya, karena pada variabel 1 pada faktor 1, ya. Kemudian lambda variabel 1 faktor variabel 1 faktor 2 F2 ditambah lambda pada variabel 1 faktor 3 F3 ditambah variabel pada lambda pada variabel 1 faktor 4 F4, ya. Ditambah suatu keragaman yang tidak dapat dijelaskan oleh faktor, ya, keragaman yang lain. Sehingga inilah model analisis faktor kita, atau disebut sebagai common factor model, ya. Common factor model. Oke, untuk simbol dari koefisiennya bisa menggunakan L atau lambda, ya. Oke, tapi kalau yang di slide di materi video itu masih menggunakan lambda, tapi nanti di modul praktikum saya ganti menjadi L, biar kalian tidak tertukar dengan lambda yang sudah kita kenal. Lambda itu biasanya kan eigen, gitu kan. Ya. Seperti itu. Nah, berarti untuk X2 juga sama, ya. Untuk X2 juga sama. Sehingga saya lupa. Ini pakai simbolnya masih EI, ya, tentu. Ya, X2 juga sama, ya, berarti dia mu2 ditambah lambda 21 F1 ditambah lambda 22 F2 tambah dan seterusnya sampai dengan E2. Berarti kan apa error
yang tidak dapat dijelaskan oleh faktor, ya. Seperti itu, sampai dengan X4. Sehingga dengan kata lain, kita bisa tulis dalam bentuk aljabar matriks atau dalam bentuk matriks, ya, matriks dan vektor menjadi sebagai berikut. X sama dengan, ya, mu ditambah lambda, matriks lambda dikali matriks F, ya, ditambah vektor E, ya. Jadi mana X adalah data berukuran P kali 1, ya. Di dalamnya adalah suatu random variabel, ya, X1, X2 sampai dengan XP. Ya. Kemudian mu adalah rata-rata, ya, vektor rata-rata atau vektor min. Kemudian lambda besar itu adalah berarti dia adalah matriks koefisien, ya, tadi, ya, matriks koefisien dari F. Kemudian epsilon adalah error, ya, error atau yang kita sebut sebagai keragaman yang tidak bisa dijelaskan oleh faktor, ya, disebut sebagai spesifik faktor, ya, seperti itu. Oke, ya. Jadi kita lihat, kita dalam analisis faktor memandang bahwa keragaman pada X itu ada yang berasal dari faktor dan ada yang berasal dari selain faktor, ya. Ingat, ini adalah vektor berukuran P kali 1, mu adalah vektor berukuran P kali 1, lambda adalah vektor berukuran P kali M, ya. Dan F berarti berukuran, bentar. Dan F itu adalah suatu apa? Suatu vektor, ya, berukuran M, ya. M ini pada awalnya masih sama dengan P, ya, karena kita belum melakukan ekstraksi, ya. Jadi ini adalah berukuran awalnya dia P kali 1, ya. Tapi ketika sudah kita ekstraksi maka dia menjadi M kali 1, ya. Nah, berarti di sini juga sama. Ketika dia belum ekstraksi, lambda ini ukurannya masih P kali P, ya. Oke, kemudian E juga adalah suatu vektor, ya. Oke, sebentar, saya beralih ke ini aja deh, modul praktikum. Kalian bisa buka modul praktikum, ya, penjelasannya di situ lebih jelas, ya, dari apa yang saya bicarakan ini. Nah, ini, ya. Oke, tapi di sini mu-nya masih ada di ruas kiri. X min mu sama dengan L kali F ditambah epsilon, ya. Nah, asumsi dari model common factor tersebut adalah antara varians yang bersumber dari faktor atau antara faktor dengan epsilon itu adalah independen, ya. Kemudian expected dari F atau dari faktor itu adalah sama dengan 0. Jadi ekspektasinya adalah tidak ada pengaruh dari faktor, ya. Kemudian kovariasi dari F berarti itu adalah sama dengan matriks identitas, ya. Oke, jadi di sini adalah antar faktor adalah independen, ya. Kemudian ekspektasi dari epsilon itu adalah 0, ya, matriks 0, vektor 0, ya. Dan kovarians dari epsilon adalah kita sebut sebagai C, di mana C adalah suatu matriks diagonal, ya. Nah, sehingga di sini kovarians dari X, ya, adalah sama dengan
L transpose atau lambda transpose ditambah C, ya. Dari mana ini? Ya, dari sini, ya. Benar. Ya, sebetulnya kita bisa mendapatkannya dari ekspektasi, ya. Ekspektasi kovarian X itu kan ada nilai bisa dihitung dari expected, ya, seperti itu. Tapi, ya, akan lebih mudah dari sini. Oke, tadi kita sudah tahu X itu adalah sama dengan mu ditambah L transpose, atau tadi kita pakai lambda, ya, sama saja, kali F ditambah I, ya, seperti ini. Nah, sehingga kovarian X bagaimana? Ini whiteboardnya bisa kalian lihat nggak? Bisa, Pak. Saya oret-oretan bisa. Oke, saya lanjut dulu. Sehingga kovarian X itu adalah sama dengan kovarian mu ditambah saya lupa. Ini belum LL transpose, masih L, ya. Oke, lanjut. Kovarian mu ditambah L F, ya. Salah, ditambah I, ya, atau ditambah enggak I, karena ini udah vektor, ya. Sama dengan kovarian mu ditambah kovarian LF ditambah kovarian epsilon. Nah, kovarian mu itu adalah konstan, ya, maka dia akan menjadi tetap. Kovariannya adalah tetap salah. Kalau dia mu adalah suatu konstanta, maka kovarian mu itu adalah 0, kan? Ditambah L adalah konstanta, sehingga L bisa keluar dari kov, dia menjadi L kuadrat atau LL transpose, ya. Kovarian F, ya. Ditambah kovarian epsilon. Tadi di asumsi model, kovarian epsilon itu adalah sama dengan C, ya. Sehingga kita dapat L transpose, kovarian F itu apa? Tadi di asumsi, dia adalah sama dengan matriks identitas, ya, ditambah C. Maka dia tinggal L transpose tambah C, ya, seperti ini. Ya. Inilah kenapa kovarian X menjadi seperti ini, ya. Kovarian X dijelaskan oleh kovariasi dari faktor ditambah kovariasi dari selain faktor, ya. Jadi di sini dari sini bisa kita lihat, ya, ada dua sumber. Nah, kita kembali lagi ke modul. Nah, kovarian X adalah LL transpose ditambah C. Ya, kemudian kita akan jabarkan, ya, LL transpose itu adalah hasil perkalian. Ingat, L itu adalah berukuran P kali M, L transpose adalah M kali P, berarti kan, ya. Maka setelah dikalikan hasilnya adalah sebagai berikut, ya, LL transpose, dan ini sedikit keliru, ya, nanti di modul diperbaiki, ini harusnya plus, ya, bukan sama dengan, ini plus, ya. Maka dari persamaan di atas terlihat bahwa, nah, kita lihat komponen varian yang mana? Komponen varian adalah yang diagonal utama, yaitu yang di sini. Kemudian kalau sudah ditambahkan berarti komponen untuk varian variabel 1 itu adalah apa? L11, L11 atau kita sebut L11 kuadrat, ya, ditambah L22 kuadrat ditambah dan seterusnya sampai ditambah L1M kuadrat ditambah C1, ya. Untuk yang kedua, untuk variabel kedua, variabel kedua berarti kan L22 kuadrat ditambah
keliru, L21 kuadrat ditambah L22 kuadrat ditambah L33 kuadrat dan seterusnya sampai dengan L2M kuadrat, ya, seperti itu. Oke, jadi di sini tadi juga sama L11 kuadrat ditambah L22, bukan 22, L apa? Baris 1, kolom 1, ya, L11, ya kalian kalikan sendiri ya. Sehingga nanti kita akan dapat bahwa varian XI itu adalah sama dengan LI 1 kuadrat ditambah LI 2 kuadrat dan seterusnya sampai dengan ditambah LIM kuadrat, ya. Jadi kalau varians dari X1 itu adalah L11 kuadrat ditambah L21 kuadrat dan seterusnya sampai dengan ditambah LIM kuadrat ditambah C1, ya. L1M kuadrat ditambah C1, ya, dan seterusnya. Jadi dari matriks kovarian tersebut kita lihat kita punya komponen varian, ya. Komponen varian dari XI adalah yang di atas sebagai berikut, ya. Sehingga dengan demikian variabel XI juga kita lihat memiliki dua sumber, ya. Memiliki dua sumber keragaman, yaitu ada yang berasal dari kuadrat dari koefisien dari faktor, ya, dan ada keragaman yang berasal dari CI, ya. Nah, kuadrat dari koefisien dari faktor tersebut, ya, koefisien kuadrat dari faktor tersebut adalah kita sebut sebagai commonality, ya. Commonality. Nah, dengan kata lain, commonality itu apa? Commonality adalah varians dari variabel X, ya, yang bersumber dari keragaman pada faktor, ya, atau keragaman pada variabel X yang bersumber dari faktor, ya. Kemudian CI itu apa? Disebut sebagai specific variance. Berarti ini adalah varians, ya, yang berasal dari selain faktor, termasuk di dalamnya adalah varians yang berasal dari si variabel XI itu sendiri yang melekat, ya, yang waktu di MANOVA kita sebut sebagai varians atau keragaman yang berasal dari takdir, ya, melekat ke si variabel XI, gitu kan. Ya, tapi pada umumnya CI ini adalah spesifik varians, yaitu varians yang tidak mampu dijelaskan oleh faktor yang ada, ya, sebetulnya, ya. Termasuk di dalamnya adalah ya varians yang ditimbulkan oleh random error ataupun varians yang sebetulnya bersumber dari suatu faktor namun belum masuk di sini faktornya, gitu kan, ya. Nah, sehingga gimana melihat commonality dan spesifik varians ini? Tentu dalam analisis faktor kita kan ingin melihat pengaruh faktor, ya. Dengan ini kita berharap keragaman pada XI itu paling banyak berasal dari faktor, ya, sehingga di sini kita harapkan commonality itu harus lebih dominan daripada spesifik varian, ya. Sehingga di sini nanti kalau ke dalam analisisnya kita harus cek commonality-nya, ya. Commonality-nya kita cek, ya. Kalau dia lebih besar dari 0,5, katakanlah commonality-nya 0,8, berarti kan spesifik variansinya adalah 0,2, ya. Ingat karena data kita di standardize atau pakai matriks korelasi, ya, sehingga variasinya akan sama dengan 1, ya. Sehingga kalau commonality 0,8, spesifik variasi 0,2, maka kita anggap si variabel indikator ini, ya, dia sudah sumber keragamannya adalah sudah benar berasal dari faktor, sehingga variabel ini memang memanifestasikan dari faktor, ya. Ya, seperti itu. Tapi nanti ya tentu faktor yang dominan itu adalah hanya satu faktor, ya. Faktor lainnya hanya menambahkan sedikit, ya. Karena nanti kita akan upayakan bahwa satu variabel itu adalah terkait hanya satu faktor, ya. Tapi di sini untuk menghitung variansnya ya dia akan dihitung varians yang berasal dari semua faktor, ya, dari faktor 1, faktor 2, faktor 3 seperti itu, ya. Jadi di sini commonality, ya, commonality itu berarti di sini varians komunal, varians yang berasal dari semua faktor. Bagaimanakah sumbangannya terhadap masing-masing variabel? Karena ingat, variabel indikator itu adalah manifestasi dari variabel faktor.
kita menganggapnya bahwa apakah si X1 ini apakah benar dia merupakan representasi dari faktor 1 ya atau dari faktor yang ada ya. Seperti itu ya. Jadi di sini kita melihat ya sumber keragaman dari varians XI ya. Agak bingung ya. Ya begitulah, susah menjelaskan pakai bahasa sederhana. Jadi intinya seperti ini. Kita kembali lagi ke sini ya. Jadi kalau memang benar si apa X1 tunggu sebentar ya. Faktor yang 4 juga ya. Bentar. F1, F2, F3, F4 ya. Di mana tadi F1 adalah ya gini ya. Apakah benar X1 ini representasi dari faktor? Pertama adalah kita lihat dari semua faktor ya. Kita lihat dulu X1 saja dulu. Tadi koefisiennya adalah L ya atau lambda. Ini adalah berarti L11, L12, L13, L14. Nah, nanti hasil analisis faktornya kita akan upayakan kita rotasikan agar X1 ini adalah hanya terkait dengan satu faktor. Berarti di sini kita akan upayakan bahwa misal dia adalah terkait dengan faktor 1, maka ini harus adalah yang paling besar ya, harus di atas dari 0,5. Yang lainnya itu harus di bawah 0,5 ya. Sehingga nanti akan kita katakan bahwa X1 ini adalah representasi dari faktor 1 ya. X2 juga sama ya. X2 juga sama. Ini adalah apakah dia representasi dari F1 juga ya, tentu dengan melihat si nilai loadingnya tersebut ya. Nilai loading. Nah, di sini jadi untuk melihat apakah dia representasi dari faktor mana, maka kita lihat dari di sini. Tapi nanti pada prakteknya kita akan melakukan ekstraksi faktor. Bisa jadi nanti yang terbentuk adalah faktor 1 dan faktor 2 saja. Ini adalah akan kita remove ya, kita ekstrak hanya F1 dan F2 ya. Nah, kita lihat di sini hubungan antara variabel X1 dengan di sini F ya. Hubungannya kan panahnya ke arah sana. Inilah bedanya dengan PCA. Kalau PCA kita hanya melihat X1, X2, X3, X4. Kemudian di sini ada PC1, PC2, PC3, dan PC4. Maka di sini PC1 adalah panahnya ke sini. Ya, di mana semua ya seperti ini ya. Lalu apa hubungannya antara PCA dengan faktor analisis ya? Hubungannya adalah tentu di sini faktor skor kita kan belum mengetahui ya, karena dia tidak bisa diukur ya. Lalu bagaimana kita bisa menyatakan bahwa tadi X1 sama dengan mu ditambah X ya, XI sama dengan mu ditambah LF ditambah E ya, tambah E. Di mana F ini kan kita belum tahu ya, F score ini kita tidak tahu ya, tidak tahu. Sehingga F ini pada awalnya akan kita estimasi ya, kita akan estimasi ya. Nah, salah satu metode estimasi dari F score inisial itu adalah kita gunakan PCA ya, PCA ya. Kita gunakan analisis komponen utama untuk mengestimasi F-score inisial. Ya. Nanti ketika F-score yang terbentuk, maka kita bisa mencari koefisien ini. Ya, L11, L12, L13, L14. Ya, dengan menggunakan model ini. Ya, seperti itu. Ya. Ya pakai apa? Ya sebenarnya dia adalah regresi kan. Ini XI sama dengan mu tambah LF tambah E itu adalah regresi. Ya.
Sehingga kalau kita sudah ketahui nilai F-score-nya dengan menggunakan salah satu metode PCE, maka kita bisa cari nilai L. Ya. Nah, tapi metode dalam analisis faktor, metode estimasi dari nilai F tersebut tidak hanya satu. Terdapat banyak metode. Ya. Oke, salah satu metodenya adalah yang pertama tadi, PCE, ya, analisis komponen utama. Ini adalah metode yang paling umum. Kemudian bisa juga digunakan common factor model. Ya. Common factor model atau disebut juga sebagai principal factor model. Ya. Kemudian ada juga menggunakan image factoring, dan kemudian ada lagi menggunakan maximum likelihood, ya, menggunakan maximum likelihood, ya, seperti itu. Nah, tapi yang paling umum adalah PCE. Lalu bagaimanakah asumsinya? Asumsi dari faktor analisis adalah sebagai berikut. Pertama adalah variabel yang digunakan harus metrik, ya. Dalam arti harus numerik, ya. Tapi di sini untuk yang kategorik bisa asal menggunakan skala Likert. Ya, kalau skala Likert itu dianggap metrik, ya. Skala Likert bisa dianggap sebagai metrik, ya, sebagai itu, gitu. Kemudian yang kedua adalah ukuran sampel, ya. Ukuran sampel harus mencukupi. Sehingga dalam analisis faktor kita harus melakukan uji kecukupan sampel. Kemudian homogenitas sampel, sampel harus homogen, ya. Pelanggaran asumsi ini meningkatkan ukuran sampel seiring dengan bertambahnya jumlah variabel. Analisis reliabilitas dilakukan untuk memeriksa homogenitas antar variabel. Asumsi ini khususnya jika data kita adalah skala Likert, ya. Jadi kita harus melakukan uji validitas dan uji reliabilitas, ya, pada data kita, ya. Kemudian dalam khusus untuk analisis faktor eksplorasi, normalitas multivariat tidak diperlukan. Tapi sebagai catatan, kalau kalian menggunakan metode PCE, ya, maka sebaiknya itu adalah sebaiknya adalah normal, ya. Karena pada penentuan faktor skor inisialnya kita menggunakan PCE, di mana PCE itu menggunakan eigen, ya, seperti itu. Kemudian asumsi berikutnya adalah antar variabel minimal, ya, ada beberapa pasangan variabel itu memiliki korelasi setidaknya 0,3, ya, atau kita anggap memiliki korelasi yang signifikan. Sebagai catatan, sama, ya, karena kalau dia tidak ada yang berkorelasi, maka kita tidak bisa melakukan ekstraksi faktor, ya, karena nanti sebaran variasi atau sebaran keragamannya akan merata di semua faktor, sehingga tidak bisa kita ekstrak, ya. Dan terakhir asumsi berikutnya adalah tidak ada outlier dalam data, jadi harus dilakukan uji outlier juga, ya. Jadi untuk prakteknya kalian perlu apa? Perlu pertama uji kecukupan sampel, ya, kalau dalam teknis penghitungannya uji kecukupan sampel. Kemudian kalau pakai data skala Likert ya harus uji reliabilitas dan validitas pada datanya. Kemudian uji normalitas ya tidak diperlukan, ya, tapi kalau pakai PCE ya sebaiknya normal, tapi kalau tidak normal boleh lanjut, ya. Kemudian korelasi kita akan melihat menggunakan Bartlett Sphericity test, ya, Sphericity test, ya, itu untuk melihat apakah ada korelasi atau tidak di dalam antar variabelnya, ya, seperti itu. Oke, kecukupan sampel. Kecukupan sampel kita menggunakan ukuran KMO dan MSA, ya. KMO itu mencerminkan kecukupan sampel secara menyeluruh. Kita harapkan nilai KMO adalah lebih besar dari 0,5, ya. Lebih besar dari 0,5. Kalau nilai KMO-nya, ya, tapi yang ideal adalah lebih besar dari 0,7, ya, dari 0,7. Kemudian kalau misal dia kurang dari 0,5, berarti kita harus mengecek ke MSA. MSA itu adalah kecukupan sampel untuk setiap variabel. Sehingga kita lihat apakah ada
variabel yang MSA-nya kurang dari 0,5 juga. Ya. Nah, kalau ada MSA yang di bawah 0,5, berarti item tersebut tidak memiliki kecukupan sampel, sehingga bisa kita hapus dari analisis faktor. Nah, teknisnya bagaimana? Kalau misal ada satu variabel yang kita hapus, berarti kita harus ulang. Ya. Kita harus ulang lagi prosesnya, analisis faktornya. Ya. Kita lihat lagi KMO dan MSA-nya. Karena setelah kita buang satu variabel, maka KMO dan MSA itu akan berubah. Ya. Maka kita ulang terus ya sampai semua variabel memenuhi. Ya. Kemudian Bartlett Sphericity Test. Ya, salah satu asumsinya tadi adalah adanya korelasi antar variabel. Sehingga secara teknis bagaimana kita mengujinya? Yaitu kita lihat matriks korelasinya. Apakah matriks korelasi tersebut dia berupa matriks identitas atau bukan. Kalau dia matriks identitas artinya apa? Artinya tidak ada korelasi antar variabel. Kalau dia bukan matriks identitas berarti ada korelasi antar variabel. Ya. Sehingga di sini kita harapkan justru adalah dia bukan matriks identitas. Dalam Bartlett Sphericity Test, hipotesis nolnya adalah matriks korelasi adalah matriks identitas. H1-nya adalah matriks korelasi, bukan matriks identitas. Ya. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Tadi kan dikatakan bahwa untuk nyari F-nya tuh dari PCA, Pak. Nah, terus untuk nyari L-nya gimana, Pak? Regresi, kan tadi rumusnya adalah, ingat tadi, yang sudah saya jelaskan, ya. Nah, kan tadi kita adalah X, katakanlah X1 ya, X1 adalah sama dengan mu1 ditambah L, variabel 1 faktor 1 dikali F1 ditambah L, variabel 1 faktor 2 F2, dan seterusnya sampai dengan ditambah E1. Berarti regresi Nah, terhadap ini kan apa? X-nya itu data yang diketahui ya, Pak? X adalah data yang diketahui. Ya. Kemudian F ini tidak diketahui, sehingga kita cari F inisial, ya salah satunya adalah menggunakan PCA tadi. Ya. Kita dapat, jadi di sini PCA score-nya, ya PC score, Principal Component Score yang kita pakai sebagai F. Ya. Nanti di sini ya kita gunakan apa? Mencari L-nya. Mencari L-nya kita gunakan GLM, bisa. Ya. Menggunakan GLM. Ya, seperti itu. Oke, di sini mungkin saya tidak akan menjelaskan ya proses manual untuk analisis faktor ini ya. Yang jelas memang rumit ya. Kalau kalian mau mempelajari ya silakan ya. Kalian kan komputasi ya. Kalau kalian mau penasaran mau menggunakan ini silakan ya. Tapi kalau mau membuat melihat algoritma, mau mengembangkan sendiri, saya sarankan kemudian pakai yang likelihood ya. Karena likelihood itu akan menghasilkan variasi yang lebih kecil ya, sehingga dia akan lebih mendekati model aslinya ya. Dia kan predicted ya. Nanti dia akan lebih variasinya lebih kecil. Oke, ada lagi? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kan kalau misalnya udah ketemu tuh tadi kayak apa ya, di R-nya tadi lo ada uniqueness-nya sama yang lain-lain gitu kan Pak, F1, F2 skornya gitu kan Pak. Terus ada yang lebih besar gitu kan Pak. Kan kalau kayak di buku Johnson itu misalnya kalau yang lebih besar variabel lari jarak 1.500 meter itu berarti faktornya itu adalah ketahanan lari gitu Pak. Jadi nentuin nama-nama faktornya itu sesuka kita atau gimana Pak?
Oh ya, nama faktor ya itu adalah bagian dari interpretasi faktor ya, nama faktor itu. Jadi kalian nanti lihat sama seperti ini nih. Sebentar. Di modul praktikum ada contoh ya. Seperti ini. Yang contoh 2 ya, pemberian nama. Nah, seperti ini ya. Kan kita lihat faktor 1, kita lihat paling besar adalah M0, M25, kemudian W0 dan W25. Ya, ini adalah tentang harapan hidup ya. Kita lihat faktor 1 itu didominasi oleh variabelnya adalah variabel harapan hidup baik pada laki-laki atau perempuan pada usia muda, pada usia pada usia 0 ya, pada usia 0 sampai 25 gitu kan. Nah, di sini pemberian nama yang terserah, pada contoh ini diberi nama adalah tahanan hidup saat lahir sampai dengan dewasa gitu kan ya. Ketahanan hidup saat lahir sampai dengan dewasa ya. Kita beri nama ya. Kemudian yang faktor 2 itu adalah yang dominannya adalah kita lihat dari M75, kemudian ada W50 dan ada W75. Ya, kita beri nama ini adalah sebagai faktor ketahanan hidup di antara orang tua ya, karena dia kan sudah 75 ya. Kemudian faktor 3 adalah M50, M75 dan apa lagi? Ya udah cuma M50, M50 dan M75 ya, sehingga diberi nama ketahanan hidup untuk laki-laki lanjut usia ya. Seperti itu ya. Nah, pemberian nama faktor ini nggak ada jaminan ya. Kalau kalian kesulitan memberikan nama faktor ya udah begini, sebut aja faktor 1, faktor 2, faktor 3 gitu aja. Oh, oke, gimana? Oke, terima kasih Pak. Jadi bebas ya Pak. Ya, jadi maksudnya asal berhubungan gitu. Bebas. Iya, asal kalian bisa membaca ini secara tepat gitu kan. Jadi kadang-kadang sulit memang memberikan nama itu. Misal kita mau beri nama faktor ekonomi, di dalamnya ada indikator sosial gitu kan. Mau ngasih nama faktor sosial, di dalamnya ada indikator ekonomi ya. Yaitu pinter-pinternya kalian memberi nama ya. Tidak ada metode tertentu untuk pemberian nama ini. Oke, waktunya sudah 12.15, tinggal 30 menit. Berarti mungkin saya akhiri dulu ya tanya jawab ini ya, karena kalian harus mengerjakan responsi ya. Oke, kita akhiri dulu sampai di sini. Terima kasih. Silakan modul praktikumnya dipelajari dan dipraktekkan ya, contoh soalnya. Kemudian tugas strukturnya silakan juga dikerjakan. Ya, untuk yang modul pertemuan sebelumnya belum saya buat di Classroom ya untuk uploadnya. Nanti sekalian dengan yang pertemuan 9 ini ya. Oke, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih, selamat siang dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.